Oke, hari ini hari Senin, tanggal 27 Juli. Testing kamera, getarannya luar biasa atau enggak? Ini cuman pakai apa itu? Holder handphone yang di mobil tuh, sama ini handphone. Kalau getarannya nggak begitu kerasa, luar biasa juga sih sebenarnya. Nanti bisa dicek hasilnya. Ini seperti biasa rutinitas berangkat ke kantor, berangkat dari Kendal menuju Kudus. Kantornya di Kudus. Perjalanan kurang lebih 2-2,5 jam, tergantung kondisi jalan nanti. Kalau misal macet ya mungkin bisa lebih dari 2,5 jam. Kemungkinan sih nanti di Demak masih ada perbaikan, jadi kemungkinan nanti agak lama di situ. Ya, di depan Polytron, kalau teman-teman ada yang tahu, itu kan di sisi yang sebelah selatan, yang dari Demak menuju ke Semarang itu jalannya dibeton lumayan. Kalau ya sisi sebelah utara kan sudah lama dibeton. Oke. Ini berangkat sekitar 8:30. Coba nanti kita lihat sampai sana jam berapa. Dan ini sama sekali nggak lewat tol, dia hanya lewat jalan biasa aja. Karena emang jarang lewat tol sih. Dan nanti sesantai mungkin perjalanannya, nggak ngeburu waktu juga. Karena masuk kantornya masih agak siangan. Getarannya luar biasa. Ini antara getaran kamera sama getaran handphonenya, getaran handphone sama getaran mobilnya sini. Jalur di rumah tuh jalur pantura. Itu dia, rame sekali. Luar biasa. Ini pun sebenarnya udah termasuk siang ya, tapi ya namanya Pantura, kalau pagi itu orang-orang berangkat kantor, kalau jam segini, wah, ketemu tuh truk, bis antar kota gitu kan. Yang paling banyak truk sih memang, truk luar biasa. Karena memang ini jalan satu-satunya yang menghubungkan Rema Pantura sih. Kalau nggak mau macet, mungkin nanti masuk tol. Masuk tol. Ya beginilah suasana kota kan. Kalau pagi menjelang siang, sebentar lagi udah masuk alun-alun. Nanti di sebelah kanan saya nanti itu akan ada alun-alun Kendal. Oke.
alun-alun Kendal nih, atau kelihatan atau enggak ya. Nah, itu alun-alun Kendal tuh. Alun-alun Kendal. Dan beberapa kantor pemerintahan ada di sini. Di sini sama di sisi sebelah sana. Di sebalik jalan sebaliknya sini. Jalan santai ya. Rata-rata 50-60 km per jam. Bakal lama banget sih. Beberapa teman-teman yang kadang ikut sama saya gitu, mereka suka mengeluh sih, lambat banget sih jalannya. Cuman ya, saya sih lebih menikmati perjalanan aja. Satu, lebih menikmati perjalanan. Tapi yang utama sih, yang paling utama tuh sebenarnya saya takut ngebut. Takut sekali. Jalan 80 tuh udah ngeri. Di jalan tol pun yang sering saya lewati ya, tol-tol yang sering saya lewati itu kan paling batas kecepatan maksimal di 80 ya. 80 km ya udah, saya paling mentok di 80 km aja. Itu aja udah ngeri sebenarnya. Ngeri. Karena emang nggak kebiasaan nyetir kenceng-kenceng sih. Naik motor pun saya tuh paling cepat, paling ngebut itu ya 70. Itu udah saya rasa tuh udah paling kenceng deh. Apalagi kalau naik motor kan anginnya langsung kena ya. Udah. Jalanan di sini tuh sebenarnya untuk jam-jam tertentu itu cenderung sepi sih. Jam-jam tertentu ya, yang bener-bener bisa dibilang sepi. Sekitar jam, biasanya yang paling bener-bener kelihatan sepi itu kalau jam-jam 11, jam 12 tuh. Padahal itu kan sebenarnya jam-jam istirahat ya. Tapi di sepanjang jalan sini, dari istilahnya jalan utamanya sini, yang jalan utama ya, itu cenderung lebih sepi daripada jalan-jalan yang di agak-agak masuk di jalan-jalan yang istilahnya apa ya, jalan perkotaannya. Kalau jalan ininya tuh cenderung lebih sepi, terutama jam-jam 11, jam 12, jam 1. Nggak tahu sih, itu pengalaman saya selama ini lewat, itu selalu jam-jam segitulah, jam 11, 12, jam 1 itu relatif sepi. Minimal nggak ketemu truk, kalau bis masih ada, tapi minimal nggak ketemu truk. Kalau maksa untuk ngebut sih, dan tenang aja. Kalau naik mobil nyantai tuh lebih tenang gitu. Tapi ya konsekuensinya memang perjalanannya agak lebih lama. Itu kalau saya sih. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa naik mobil kecepatan di atas 80 dan masih nyantai, ya nggak apa-apa. Kan cara orang menikmati perjalanan kan berbeda-beda. Ada yang memang cara menikmatinya dengan ngebut. Ada yang seperti saya, jalan santai 60, 70, 80 sambil menikmati kanan kiri ada apa. Kanan kiri. Ya pasti pemandangannya sawah sih. Di Kendal ini masih banyak sawah. Masih banyak sawah. Beginilah. Begitu masuk Semarang, menuju ke kawasan Kalibanteng, bundaran Kalibanteng. Yap, dan selalu padat. Itu membuat konten. Yang penting kontennya. Kalau ada yang bermanfaat buat teman-teman, syukur bisa diambil manfaatnya. Kalaupun nggak terlalu bermanfaat, ya bolehlah di skip, nggak apa-apa.
ya beginilah rutinitas setiap hari Senin. Dan saya di kantor ini, kerjaan ini tuh sebenarnya sudah hampir 10 tahun. Tahun depan 10 tahun. Nggak kerasa juga sih. Karena kerjaan saya banyak ketemu anak-anak SD, anak-anak TK gitu. Pasti ada stresnya ngadepin anak-anak gitu kan. Dari yang memang pengennya main-main gitu kan, ada yang belum pengen belajar juga, masih pengen main. Jangankan yang SD, TK, SD gitu, yang SMP, SMA pun ya namanya masih anak ya. Kalau yang SMP, SMA kan mungkin karena mereka ngerasa di sekolahan terlalu banyak kegiatan, pelajaran juga padat. Mereka masuk jam 7:04, baru pulang setengah 3. Sudah pulang setengah 3, nanti ada yang langsung berangkat les. Luar biasa lah beban. Kalau saya bilang ya beban anak zaman sekarang sih. Kalau saya lihat-lihat tuh anak-anak tuh yang datang di tempat di kelas, bawaan tasnya tuh luar biasa berat-berat. Nggak tahu sih, atau memang pelajarannya yang banyak, atau mungkin mereka memang butuh bukunya banyak. Saya kurang tahu juga, terutama yang anak-anak yang dari sekolah langsung ke tempat les. Kalau yang pulang dulu kan dia bisa ganti baju dulu kan, bisa ganti tas gitu. Jadi minimal dia sampai di tempat les tuh tasnya udah beda, udah khusus tas les yang isinya gak seberapa banyak. Tapi ada yang menarik juga, memang dia pulang dulu untuk ganti tas untuk les. Tapi ternyata di satu hari itu dia lesnya tuh ada 3, ada 2-3, bahkan ada 1-2 anak yang lesnya sampai 4. Jadi dia pulang setengah 2, pulang jam 1:15, ya jam 1:15 atau jam 1. Dia pulang ke rumah, mandi, makan, persiapan berangkat les. Oke. Dan lesnya di dalam satu waktu hari itu, setengah hari itu berarti ya, sore sampai malam itu ada 4. Bayangkan, ada 4. Mungkin kalau orang yang udah kebiasa banyak les, nggak terlalu kaget juga sama jumlah les yang sampai 4 ya. Cuman kalau buat saya pribadi sih, les sampai 4 itu luar biasa capek sih. Tapi untungnya si anak itu bilang kalau memang dia tuh suka sama les, ya sudah, suka les, orang tuanya mendukung, it's okay. Anaknya sih nggak ada beban sama sekali ya. Itu anak nggak ada beban sama sekali, luar biasanya. Dan ya nggak ada wajah-wajah capek sih. Pulang sekolah dia ada les, bahkan di hari tertentu dia tuh lesnya tuh les olahraga yang udah ngeforsir tenaga dia lebih dari 1 jam. Badminton sih hampir 2 jam kalau nggak salah, hampir 2 jam. Di tempat badminton tuh dia mandi, ya pokoknya bersih badan lah, nggak sampai mandi juga, bersih badan. Terus dia langsung berangkat lagi les pelajaran di sorenya. Setelah les pelajaran selesai, dia masih ada les kesenian. Dia ada les kesenian gitu, musik, dia ada les musik. Dan les musiknya ini untungnya nggak terlalu panjang juga waktunya, hanya 45 menit sih. Dan yang menariknya lagi, itu anak nggak ada capeknya. Dan di kelas pun dia masih konsentrasi, luar biasa sih. Saya salut sama anak-anak seperti itu. Luar biasanya masih konsentrasi, masih antusias. Meskipun kadang kita sebagai guru juga
ada rasa kasihan ya, ini anak udah, apalagi kita tahu tahu sedikit lah kegiatan dia sehari itu ngapain aja. Jadi antara kasihan dan akhirnya juga salut aja sama anak ini, dan dia luar biasa juga, nggak ada capeknya, nggak ribet anaknya. Nurut gitu, nggak banyak protes. Ada sih beberapa sering kali protes, bukan, lebih tepatnya bukan protes juga ya, lebih kritis. Anak ini lebih cenderung kritis karena mungkin diajari orang tuanya untuk kritis ya. Dia kalau misal ada pelajaran les nih, ada materi baru yang mungkin dia ngerti gimana cara melakukannya, dia ngerti, cuman terkadang dia tuh bertanya, untuk apa sih belajar materi ini gitu kan. Ya luar biasanya sih seperti itu. Nah, ini jalan ini paling cocok untuk melihat seberapa besar getaran yang ketangkep sama kamera handphone ini. Karena memang kan ini di kamera handphone ini saya cari-cari belum ada fitur stabilisasinya, atau mungkin saya belum nemu kali ya. Jadi saya belum nemu fitur stabilisasinya, fitur stabilizer. Jadi ya mungkin kalau ada guncangan seperti ini lumayan kerasa sih itu, lumayan ketangkep sama kameranya juga. Nah ini ya cocok sekali. Poldernya ditutup. Sebelah sini polder nih. Biasanya kadang kalau sore dibuat mancing orang. Nggak tahu nih, diperbaiki mungkin ya. Kebetulan minggu kemarin nggak lewat sini. Kebetulan minggu kemarin saya lewatnya di Pemudanya. Saya lewat Pemuda, nggak lewat sini. Nggak tahu nih sejak kapan. Mungkin kalau ada yang tahu bisa bantu komen saya, atau mungkin diperbaiki atau gimana. Nah ini kita mulai masuk ke area perbatasan Semarang sama Demak. Ini di daerah Genuk, kalau orang Semarang pasti tahu daerah Genuk. Nah ini saya sampai di pertigaan ya, yang ada lampu merah. Ini kerasa juga getarannya, masuk banget ke kamera tuh. Jalan terus. Ini biasanya di sini macet banget. Sangat macet biasa. Kita lihat. Seharusnya sih nggak terlalu macet ya, karena setengah jalan tuh betonnya sudah bisa dilewati. Jadi bisa lebih jalannya bisa lebih agak cepat sedikit. Kalau yang kemarin itu kan betonnya jadi itu harus lewat jalan yang rusak, terutama kendaraan besar. Jadi dia kan antri masuknya, jalannya disempiti, masuknya antri. Wah panjang banget, mengular sampai ke daerah Sayung sana. Kalau sampai waktu itu pernah sampai di pom bensin Sayung, sampai di dekat pabrik namanya PT Delta tuh, kalau ada yang tahu. Bayangin aja, dari Polytron macetnya sampai ke PT Delta tuh lumayan panjang. Kalau di kilometer tuh kayaknya
atau sudah tidak terlalu macet. Nah, terkadang yang menarik di sini, kita nggak tahu. Kadang jalur kita di sini pun bisa ada penyempitan jalan untuk dibuat kontraflow dari sana. Jadi kadang kita nggak tahu nih. Makanya saya ambil kiri terus saja dulu. Siapa tahu nanti ada penyempitan jalan. Jadi saya nggak harus pindah-pindah jalan. Tapi kalau dilihat dari volume kendaraan dari sini, itu nggak ada penyempitan jalan sih. Oh iya, bisa dilihat. Kalau terlihat ya yang kanan itu ya, itu betonnya sudah jadi. Nah, kalau terlihat itu betonnya udah jadi. Waktu kemarin itu belum jadi, makanya dia bisa agak tinggi kan. Kalau kelihatan itu dia jalannya agak tinggi karena ya sebelah sini belum dibeton juga. Nah, begitu sampai di situ level jalannya sama karena yang sebelah sini juga sudah dibeton, jadi nanti levelnya sama. Nah, oh yang sebelah sana udah mulai dikerjain, yang sisi sebelah sananya sudah mulai dikerjain. Nah, kalau ini nih kemungkinan nggak terlalu macet nih, yang dari arah Demak menuju ke Semarang ini nggak begitu macet karena ini kan jalannya udah beton nih, dia juga udah bisa jalan agak cepet kan, makanya di sana nggak terlalu apa bahasanya, nggak terlalu tersendat di ujung sana. Kita lihat aja sisi sebelah sini dalam waktu dekat sih mungkin bakal dibeton juga. Yang di sebelah kanan ini ya arusnya lumayan cepat begitu sudah masuk di jalan beton ini. Tapi kita kan nggak tahu seberapa panjang terjadi antriannya sebelum masuk ke sini ya. Kita lihat. Seharusnya sih nggak sepanjang kemarin-kemarin ya. Kemarin tuh panjangnya luar biasa. Karena yang di kanan ini pelan sekali. Sampai sekitar kawasan Pasar Sayung masih tersendat. Ternyata sampai sini, tapi ya nggak sampai yang dia berhenti bener-bener berhenti sih kayaknya. Ya tempo hari itu seminggu atau 2 minggu yang lalu ya, itu sampai supir-supir truk terutama tuh pada keluar dari truknya, dimatiin tuh kayaknya mesinnya karena emang lama banget lama sekali tuh antrian. Cuma sampai sini sudah mulai antrian, sudah mulai di sini. Tapi mungkin ya ini mungkin nanti agak siang sedikit padat banget nih kayaknya. Ini volume kendaraan juga yang dari arah timur juga lumayan banyak nih. Yang dari kiri lagi jangan nanti di sana juga ada truk lagi. Aduh. Tentang cara mengemudi saya silahkan jadi bahan masukan saya juga biar bisa mengemudi lebih bijak di jalan ya, karena kadang memang orang lain yang bisa menilai sih. Orang lain yang bisa menilai kita, entah itu cara kita berbicara, cara kita dalam hal ini mengemudikan kendaraan.
koreksi itu kan penting. Selama koreksinya positif, membangun, nggak ada salahnya kan kita lakukan koreksi. Karena itu juga bisa membuat menaikkan nilai kan. Kalau misal di jalan nih kita berkendaranya sopan gitu kan, enak juga. Berkendara kita sopan, teman-teman atau orang-orang yang kita bawa pun di dalam kendaraan tuh merasa aman juga. Kita dari cara kita mengemudinya juga mereka akan merasa aman, enggak yang serampangan lah atau apa gitu. Nah, terkadang kita di jalan tuh menemui kondisi-kondisi di mana menguji kesabaran kita. Itulah mungkin kenapa sekarang ujian SIM itu ada ujian atau ada tes psikologinya. Karena kalau menurut saya sih itu perlu ya untuk pengendara kendaraan ya, baik itu roda 2, roda 3, roda 4 dan lebih. Menurut saya itu penting tes psikologi itu penting. Karena di jalan tuh luar biasa, di jalanan tuh luar biasa keras sih kalau menurut saya ya. Kembali lagi, menurut saya di jalan raya tuh keras. Kadang ada yang tiba-tiba kita masih jalan santai nih, jalan santai 60, 50, 60 kilo atas kecepatan maksimal, tiba-tiba entah itu motor, entah itu mobil atau truk. Kalau truk jarang sih, mobil sama motor itu dia tiba-tiba motong jalur. Kalau kita nggak terlalu sabar itu bisa isinya parah-parah terus itu. Wah, gimana sih? Tapi memang ada satu kondisi di mana memang kita harus meluapkan emosi itu ke orang yang secara kasat mata salah. Bisa lawan arah kan juga salah ya, bisa kita tegur, tapi seringnya ya orang yang secara kasat mata itu udah keliru, udah salah, mereka lebih galak. Waduh, entah mereka yang lebih galak atau memang kitanya yang gak berani ya. Jadi ada orang lawan arah nih, kita kasih tahu, Pak atau Mas lawan arah. Emang kenapa? Wah, langsung ngegas tuh. Emang kenapa? Tuh ya, saya juga gak nabrak kamu kan, gak nabrak. Di poin mereka tuh lawan arah gak apa-apa, karena gak merasa mengganggu dalam tanda kutip. Saya juga lewat di pinggir kan, gak di tengah jalan juga lawan arahnya. Ya namanya lawan arah ya, tetap aja. Kalau saya sih tipikal lebih ya, daripada saya menghabiskan energi untuk marah-marah, ya udahlah. Ya mungkin itu salah juga. Terlalu mengalah oleh orang-orang yang salah tuh mungkin juga gak bagus juga, karena mereka juga gak akan sadar kalau mereka salah sih ya. Ya mungkin teman-teman yang bisa lebih asertif itu, kalau mereka salah ya silahkan diberitahu orang-orang yang salah itu. Ya nanti juga mereka juga sadar lah kalau mereka itu juga ada keliru. Ya kita juga berkendara tuh enak kalau berkendara. Oke, hampir sampai. Ini sudah di Kudus, sudah sampai kantor, tinggal cari tempat parkir yang nggak tahu dapat di mana. Oke, ada di sini, sip, lumayan dekat kantor parkirannya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton.
nemenin saya perjalanan dari Kendal ke Kudus, dengerin saya ngoceh nggak jelas. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.